Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, anak-anak hebat-hebat ya. Sebagai bentuk penguatan karakter dalam pembelajaran kita di akhir bab 1 ini ya, sesuai dengan penjelasan Bapak dari awal di bab 1 tentang fikih ya. Bagaimana fikih ini mengajarkan kita untuk tawazun, tatawur, wal ibtikar. Nah, supaya lebih jelas, Bapak akan mencoba menguraikan, ya, menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan tasamuh, ya, tawazun, tatawur, wal ibtikar. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, sebagai penguatan karakter. Ya, akhlak kita, sikap kita dalam beribadah maupun bersosial, ini ada disebutkan Islam wasatiyah ya, artinya Islam yang pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak juga terlalu lemah ataupun ekstrim kiri. Jadi wasatiyah itu tengah-tengah ya. Pentingnya tawazun, tatawur, wal ibtikar. Apa yang kita fahami dengan istilah tasamuh dan tatawur wal ibtikar? Bagaimana hubungan kedua istilah tersebut dengan pemanfaatannya atau penggunaan air untuk bersuci? Ya, apa sih kaitan daripada konsep tasamuh, tatawur wal ibtikar? Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama ya. Tawazun adalah prinsip keseimbangan. Ya, keseimbangan yaitu asal daripada kata mizan, itu timbangan, itu merupakan ya alat ya, isim alat daripada tawazun ya, adalah prinsip berkeseimbangan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek ya kehidupan tentunya. Keseimbangan ini membimbing kita dalam beragama untuk selalu mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek akhirat dan dunia. Dengan hanya mempertimbangkan aspek akhirat semata, kita seringkali menjadi tidak peduli ya terhadap aspek keduniaan. Artinya antara kehidupan dunia dengan akhirat itu harus tawazun, harus seimbang ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat pun baik, seperti itu. Kemudian kebalikan dari tawazun adalah tatarruf. Ya, tatarruf itu artinya ekstremis. Ekstremisme, yaitu penggunaan air ya, dalam contoh penggunaan air untuk bersuci hanya dilihat sebagai bentuk ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua ketentuan untuk menjadikan sahnya bersuci dipenuhi, tetapi tidak peduli apakah penggunaan air dilakukan secara berlebihan kah, apakah keran air yang kita gunakan telah ditutup kembali. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan air ya. Tatarruf itu bisa saja orang menggunakan secara ekstrim, artinya dia secara berlebihan atau mubazir, ataupun dalam bahasa fikihnya nanti israf ya, berlebihan dalam menggunakan hal yang boleh ya, seperti air jika digunakan untuk bersuci, hanya untuk bersuci saja, berwudu misalkan, maka cukup dengan satu gayung maupun dua dan seterusnya, tidak sampai berlebihan. Kemudian sehingga seringkali kita jumpai air bersih ya terbuang sia-sia dalam volume yang cukup besar. Nah, perilaku dalam contoh tersebut adalah bentuk dari tatarruf ya, ekstremis, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan perintah Allah untuk menjaga lingkungan. Karena menghemat air pun bagian daripada menjaga kelangsungan ataupun keberlanjutan hidup ekosistem lainnya. Dengan demikian, berkeseimbangan berarti taat, patuh, dan tunduk terhadap ketentuan agama Islam yang kita harus penuhi ya dalam bersuci. Tetapi juga peduli dengan menjaga agar pelaksanaan ketentuan tersebut tidak berakibat pada pemborosan atau pembuangan air secara cuma-cuma. Nah, kemudian
Di sini ada tatawur wal ibtikar. Itu merupakan prinsip dinamis dan inovatif. Ya, artinya dia itu selalu berkembang, ya, kemudian berinovasi, mengkreasi sesuatu yang sudah ada, memperbaharui, ya, mengantarkan umat Islam memiliki keterbukaan terhadap perubahan, bukan Islam yang tidak mau menerima perubahan, ya, perubahan yang baik tentunya. Seiring perkembangan sains dan teknologi, perubahan seringkali berakibat sulitnya menemukan air dan batu, ya. Sekarang kita lihat banyak kekeringan di sana sini, kemudian bebatuan pun sudah mulai mengurang, ya, sebagai alat bersuci ketika berada di pesawat terbang, misalkan kereta api atau bus. Ya, kita lihat di sana sangat sedikit penggunaan daripada air. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya Islam itu mengajarkan kita supaya kita bersifat hemat, ya, hemat air, hemat alat-alat bersuci lainnya, tidak pemborosan. Kemudian prinsip tatawur ala ibtikar itu akan menjadikan kita selalu bersikap positif terhadap setiap bentuk perubahan. Dengan kita punya sikap tatawur ala ibtikar, kita akan menerima perubahan tersebut, ya. Karena itu sebagai bagian dari sunnatullah fil alam, itu sudah menjadi keniscayaan, sesuatu yang harus terjadi, ya. Prinsip tersebut juga akan melahirkan keberanian kita untuk berpikir dan bertindak, berinovasi, buat sesuatu yang baru. Contohnya misalkan ketika tidak menemukan air dan batu di pesawat terbang untuk bersuci, maka kita diberikan kesempatan luas untuk menerapkan metode analogi, ya, berkias, yaitu dengan misalkan menggunakan tisu. Ya, bayangkan kalau kita pakai batu misalkan, ya, sesuai dengan yang dilaksanakan ataupun yang dipakai oleh Rasulullah ketika bersuci, menggunakan air dan batu misalkan istinja, maka bisa dibayangkan, ya, jika itu terjadi di perkotaan, betapa banyak batu-batu bekas daripada tinja kita, Masya Allah. Jadi ada zamannya, mungkin, ya, dulu zamannya seperti itu karena memang rumah-rumah masih jauh, masih dalam bentuk pedalaman, bisa dibuang, nanti jarak 3 hari 4 hari batu tersebut terjatuhi oleh air kemudian hilang, ataupun kena dengan jenis lainnya, dia akan hilang sendiri kotorannya. Tapi sekarang Masya Allah, bayangkan ketika zaman ini. Jadi itulah konsep daripada tasamuh, tawazun, tatawur wal ibtikar. Jadi Islam mengajarkan kita Islam wasatiyah, yang pertengahan, tidak terlalu ekstremis, tidak terlalu lemah, seperti itu, kita tengah-tengah. Ya, itulah yang diajarkan kita oleh guru-guru kita, supaya bagaimana kita menjadi Islam yang kita senang dengan Islam kita berbahagia dengan Islam kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk penguatan konsep daripada karakter kita dalam Islam wasatiyah. Allah Subhanahu wa taala alam. Ada hazihinnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.